Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya. Selain punya motivasi politik, itu yang Anda lakukan. Betul tidak itu motivasi politik? Sama sekali tidak ada. Sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Kalau dalam sepak bola, ini nggak sekedar offside. PPATK sudah melakukan diving. Kalau offside, cuma tendangan bebas saja. Tapi kalau diving, ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah. Ketua PPATK ini berlindung dari kekuatan yang maha besar, yang kalau menceritakan, melaporkan ini secara transparan. Jadi laporan ini menurut saya tidak ada artinya. Semestinya pihak yang paling tersinggung adalah Kemenkeu. Tapi aneh bin ajaib, yang paling tersinggung dalam hal ini adalah Komisi 3 DPR RI. Ini memalukan, ya. Jadi ini himbauan saya untuk Pak Arteria Dahlan, Pak Beni Kaharman, dan Komisi 3 DPR RI dan juga DPR RI secara umum lah, ya. Dorong Pak Mahfud MD, dorong PPATK untuk membentuk pansus guna melakukan investigasi lebih lanjut tentang dugaan ini, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada DPR RI. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ada yang bertanya, Bang, menurut Anda blundernya di bagian mana katanya? Blundernya Komisi 3 DPR RI itu ada di bagian mana? Oke, saya jawab ya. Satu, dalam persoalan temuan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kemenkeu, semestinya pihak yang paling tersinggung adalah Kemenkeu. Tapi aneh bin ajaib, yang paling tersinggung dalam hal ini adalah Komisi 3 DPR RI. Satu. Yang kedua, blundernya adalah semestinya Komisi 3 DPR RI mendorong Pak Mahfud MD dan PPATK untuk membentuk pansus guna melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kemenkeu. Tapi nyatanya mereka malah menekan, ya. Mereka malah terlihat jelas menghalang-halangi terungkapnya secara terang benderang dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kemenkeu. Ini blunder sekali. Dan blunder yang ketiga menurut saya adalah semestinya Pak Arteria Dahlan, Pak Beni Kaharman, dan beberapa temannya di Komisi 3 DPR RI itu menyadari bahwa mereka telah blunder. Yang anehnya, anehnya mereka tidak menyadari kalau mereka sedang blunder. Mereka semakin ngotot dan semakin ngeyel untuk mencecar Pak Mahfud MD dan PPATK. Jadi saya pikir kali ini saya ingin memberikan dorongan kepada Pak Arteria Dahlan, Pak Beni Kaharman, dan juga Komisi 3 DPR RI secara umum untuk mendorong Pak Mahfud MD dan PPATK untuk membentuk pansus guna melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kemenkeu tersebut. Saya pikir hanya itu yang bisa membuat rakyat percaya kepada Komisi 3 DPR RI saat ini. Tapi kalau Komisi 3 DPR RI
terus ngeyel dan terus terkesan menekan Pak Mahfud MD dan PPATK, saya pikir ini akan berdampak Komisi 3 DPR RI itu menjadi bahan cemoohan rakyat, ya. Sehingga saya pikir marwah DPR RI ini perlu dijaga. Jangan Komisi 3 DPR RI dan atau DPR RI secara umum itu menjadi bahan cemoohan rakyat. Saya pikir ini tidak baik, ini memalukan, ya. Jadi ini himbauan saya untuk Pak Arteria Dahlan, Pak Benika Harman, dan Komisi 3 DPR RI dan juga DPR RI secara umum lah, ya. Dorong Pak Mahfud MD, dorong PPATK untuk membentuk pansus guna melakukan investigasi lebih lanjut tentang dugaan ini, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada DPR RI. Saya pikir hanya itu himbauan yang ingin saya sampaikan. Dan saya juga ingin meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, untuk memberikan dukungan moral, memberikan dorongan. Kalau bisa Pak Mahfud MD dan PPATK itu didorong untuk membuat pansus guna melakukan investigasi lebih lanjut tentang dugaan transaksi mencurigakan tersebut. Kenapa? Karena ini menyangkut keuangan negara, ini menyangkut perekonomian negara. 349 triliun itu baru hanya di lembaga Kementerian Keuangan. Nah, bayangkan kalau transaksi mencurigakan serupa terjadi di kementerian dan lembaga lainnya. Wow. Maka wajar sekali ekonomi negara kita ini sulit sekali untuk tumbuh. Ekonomi negara kita ini akan terus berkutat dalam keterpurukan dan sulit sekali bangsa kita ini menjadi bangsa yang superpower dalam ekonominya. Saya pikir hanya itu. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya.